malam ini semua orang bergembira. Tetapi kenapa Zahariah bersusah saja? Barangkali badannya kurang sehat, Pak Cik. Tadi waktu makan, nafsunya sebagai orang sehat. Kenapa sekarang mukanya asam saja? Dulu, kalau dia mau pulang, mengapa ditahan-tahan? Barangkali dia teringat kampungnya. Baiklah, kalau begitu saya tanya sama dia. Ya, betul. Saya pun bermaksud akan menyuruh dia pulang. Zahariah, kenapa kau termenung saja? Walaupun kau hanya sebagai seorang juru rawat, tapi kami anggap sudah seperti saudara. Kau jangan bersifat segan kepada kami. Kalau kau tak mau menolong melayani tetamu, kami pun tidak marah. Tapi jangan tunjukkan muka serupa ini. Makcik anggap tidak kena para tetamu nak pulang. Mengapa kau bersedih, Zahariah? Dan apa cakapnya makcikku tadi padamu? Hati saya tak tahan dengan hanya begini. Sudahlah, perkawinan kita dalam rahasia. Ini tentang anak pun mesti dirahasiakan juga. Itu anak, ialah anak saya. Saya ibunya. Saya yang melahirkannya. Tetapi yang dapat pujian ialah orang lain. Coba lihat, para tetamu dan saudara-saudaramu semua memberi pujian kepada Subaidah dan tidak mempedulikan saya. Saya bersedih mengenangkan nasib saya. Memang kegelapan ini tak dapat menentukan hak kedudukan saya. Apa saya di sini menjadi istri atau tamu biasa saja? Boleh jadi lebih hina dari itu agaknya. Zahariah, hal ini janganlah kau pikirkan sangat. Kegelapan ini akan terang menjadi kebahagiaan pada kita. Sebab tak lama lagi Pak Cikgu akan pulang. Saya sudah jelak mendengar cakapmu ini. Pak Cikmu belum tentu bila baliknya. Selama dia masih di sini, selama itu pula saya akan dalam kegelapan. Seorang manusia tidak cukup dengan makan minum atau berpakaian saja. Baru boleh dikatakan puas. Yang perlu ialah hati. Hati saya selalu kesal, menyesal karena perbuatanmu. Kalau engkau selamanya hendak menggelapkan saya dari mata Pak Cikmu, baiklah, kita berpisah saja. Zahariah, sabarlah Zahariah, sampai kita ikhtiarkan jalan yang lain. Ikhtiarkan jalan lain? Kalau engkau pandai berikhtiar, takkan saya menderita begini. Mengapa engkau tak mau berterus terang dengan Pak Cikmu? Akui segala kesalahanmu dan terangkan yang aku ini ialah istrimu yang sah dan anak itu ialah anak kandungku. Tapi keberanianmu sedikit pun tak ada. Jangan kata hendak mencari jalan lain. Bukan aku tidak berani, tapi aku takut dia tidak akan memaafkan kesalahanku. Kalau dia marah bagaimana? Tentulah aku akan diusir daripada rumah ini. Dan bagaimana pula dengan jabatanku sebagai manajer itu? Kau sangat pengecut menjadi laki-laki. Kalau semua manusia dalam dunia ini sebagai engkau hanya mengharapkan jabatan manajer dari pakciknya, tentu banyak-banyak orang yang mati kelaparan. Kita hidup sebagai manusia, mempunyai kaki dan tangan. Kita harus berikhtiar dan mencari pekerjaan yang lain. Kalau pencarian kita tidak mencukupi, kita harus berhemat. Dan kalau berhemat juga tidak memandai, saya juga sanggup menolongnya. Tegasnya, kita harus berjuang untuk kesempurnaan kita. Pergilah padanya, saya minta maaf. Kalau dia nanti mengusir kau, saya juga ikut berkorban. Asal untuk kita berdua, pergilah. Apa mesti saya terangkan semua? Dan mengaku kesalahan saya? Ya, kalau engkau tak mau mencatatkannya, baiklah kita bercerai saja. Baiklah. Ya, biar aku catatkan.
dia datang minta tolong. Tak boleh jadi. Kalau dia senang, dia lupa dengan aku. Kalau selalu kesalahannya yang macam ini ditolong, nanti dia lebih kurang ajar. Besok kau pulang, katakan padanya aku tidak mau menolong orang yang bersalah. Dia memakai uang orang, aku mesti menggantinya. Tidak, ada lebih baik dia masuk jail. Itu ada lebih baik, bukan? Dan lagi orang yang sudah bersalah tidak mesti ditolong. Di dalam surat itu, dia menerangkan, dia tersayang dia berbuat begitu. Dari itu tak boleh diampunkan lagi. Orang yang sudah bersalah dan pernah melakukan kejahatan tentu tidak selamat. Zubaidah, anak kau sudah bangun. Hukumlah dia. Zaharia, Pak Cipu sedang marah. Saya tak sanggup nak membuka mulutku. Aku harap kau jangan marah. Bersabarlah. Nanti aku akan ceritakan juga. Tuan, di tamu ada orang mau jumpa dengan Tuan. Oh iya, nanti aku datang. Kau tinggal dulu. Nanti aku kembali ya. Kau, Ros. Ya, aku pikir kau tentu sudah tahu apa maksud aku datang kemari. Tidak payah aku menceritakan lagi. Ya, aku tahu. Tapi bagaimana? Sekarang aku belum mempunyai uang lagi. Apa? Dari tadi aku sudah menyangka. Tentu jawabanmu ini lain tidak. Bukankah kau sudah berjanji apabila umur anakmu sebulan kau akan membayarnya? Iya, itu betul. Tapi bukan malam ini. Jadi kalau tidak malam ini, bila lagi? Aku mesti tunggu kau punya anak itu. Kau jangan ucapkan perkataan yang tidak baik, kau ingat? Perkataan tidak baik juga nanti aku sampaikan dengan pakcikmu. Kalau kau tidak hendak membayarnya. Tolonglah, jangan kau cakapkan. Sampai hati kau buat begitu, tolonglah. Berapa dia? 500. Kasih lagi. Kasih. Lekas. Sila dulu. Lekas. Ini berapa? 3. Kasih lagi. Aku dah tak ada duit, dah habis. Apa yang ada lagi? Aku tidak mau ambil tahu. Aku mau aku punya uang. Sekarang kasih lekas. Ini berapa? 40. Tak cukup, kasih lagi. Apa yang ada? Aku mau aku punya uang 4.000. Siapa tu? Tuan, makcik Tuan dan Encik Zubaidah sedang bertengkar. Apa? Bertengkar? Tak salah tak? Saya pun tak tahu. Atau aku datang? Mau kemana nih? Ya aku lepaskan. Aku nak pergi jumpa sama si Zubaidah. Kasih cukup aku punya uang 4.000 dulu. Lekas. Jangan kau menggila sama aku, kasih itu uang. Lekas. Ayo lekas kasih itu uang. Ambil. Ini apa? Ya, jangan aku ganti. Aku Kasih cukup. Kasih cukup. Sekarang nggak kasih cukup. Ini apa? Masih tak guna lara pada saya. Dan masih tak tahu siapakah saya yang sebenarnya. Siapa kau? Tak ubahnya muka kau seperti hantu. Anak kau menangis tak mau kau menyusukannya. Sebalik kau marah sama aku. Mau jadi apa kau di sini? Zubaidah, anak kau menangis. Susukanlah dia. Saya tak mau. Kau berani melawan? Mati. Jangan marah pada saya. Bagaimana yang saya mesti menyusukan anak ini? Sedangkan anak ini bukan anak saya. Dan saya bukan istri Sukardi yang sebenarnya. Saya hanya istri Akuan saja. Kalau Pakcik mau tahu yang sebenarnya, Zahrialah istri Sukardi yang sah. Dan Zahrialah ibu kandungnya anak ini. Apa? Zahria? Juru rawat itu istri Sukardi? Iya. Jadi Zahariah menantu kami yang sebenarnya, bukan kau. Bagaimana halnya yang sebetulnya? Oleh karena Sukardi sudah bersalah mengambilkan uang Pakcik, lalu dia menerangkan pada Pakcik yang dia telah beristri. Ketika Pakcik berkunjung kemari, lalu dia menyuruh saya mengaku menjadi istrinya, sebab supaya Pakcik jangan marah lagi padanya.
Oh, begitu rupanya. Baru aku mengerti sekarang. Di mana Zaharia? Salah. Tadi saya lihat dia keluar. Rasanya ada di atas, Pak. Biar Zaharia, biar siapa anak ini menangis kan mesti dikasih susu. Satu orang tak ada mengingat. Kalau begitu biar aku kasih susu tim saja. Zaharia, hendak kemana kau? Dalam ingatan saya, besok saya akan berangkat ke Jakarta. Apa sebab yang saya berbuat demikian tak dapat saya terangkan. Hanya Sukardilah yang boleh menerangkannya. Kau tak usah pergi dulu. Apa yang menyusahkan kau, semua Pak Cik sudah tahu. Karena Zubaidah telah menceritakan satu persatu. Pak Cik tahu selama ini kau tersiksa. Hati kau sakit karena Mak Cik tahu. Tapi kuharap lupakanlah semuanya. Tinggalkanlah segala kegelapan. Karena kini telah bersinar cahaya yang cemerlang. Dan Pak Cik harap janganlah kau tinggalkan rumah. Kalau Pak Cik dan Mak Cik sudah tahu semuanya, baguslah. Hati saya bertambah gembira. Dan budi Pak Cik yang baik sangat saya hargakan. Tetapi bagaimanapun saya mesti pergi dari rumah ini. Karena penderian anak Pak Cik Sukardi tidak tetap. Hati saya bertambah sakit lagi ketika saya ketahui dia sudah berhubungan dengan Rusina. Saya minta pada Pak Cik, janganlah halangi maksud saya ini. Biar saya pergi. Zaharia, janganlah pergi dulu. Ikutlah cakap Pak Cikmu. Sebab sekarang Mak Cik sudah tahu siapa kau sebenarnya. Tolong, jangan ceritakan. Janganlah, tolong. Apa aku mesti ceritakan rahasia ini dengan Pak Cikmu. Tolonglah, janganlah. Kenapa? Ada apa ini? Begini Tuan, Zubaidah bukan istrinya. Istrinya benar ialah Zaharia. Kerana Sukardi sudah nipu uang Tuan, jadi Zubaidah diakui sebagai istrinya. Bohong Pak Cik, jangan percaya Pak Cik. Kenapa jadi baru sekarang kau menceritakan? Kerana dia mau menipu saya. Itu sebab saya ceritakan hal dia. Tapi untung surat utangnya ada. Ini dia. Pak Cik, jangan percaya Pak Cik. Bohong Pak Cik. Sudah, bising. Rusina, aku hendak bertanya dengan kau. Boleh jadi kau dengan Sukardi ada musafir Sukardi menikah. Dari itu kau bukakan rahasia ini. Iya begitu bukan? Apa? Berhubungan dengan dia? Saya benci melihat orang penipu semacam itu. Kerana memang dia berhutang. Itu sebab saya tagih. Kalau tidak, sebelah mata saya tidak akan pandang dia. Nah, Zaharia, apa kau sudah dengar semuanya ini? Baru saya mengerti semuanya, Pak. Dul, angkat deknya Zaharia, bawa naik di atas. Baik, hal Sukardi, Zaharia dan Zubaidah sudah selesai. Bagaimana surat utang saya? Utang apa? Sukardi ada utang pada saya. Utang. Mana surat utang kita? Ini dia surat utang. Kalau suratnya sudah habis, tentu utangnya selesai bukan? Berani kau ya, ceroboh sungguh. Tak kesang. Pada mulanya kau datang bertamu ke rumah ini. Jika kau tahu hal Sukardi, sehingga kau minta uang padanya sebagai menutup mulutnya. Sehingga kau paksa dia membuat surat utang palsu. Apalah guna yang kau simpan surat ini? Sungguh rendah budi pekertimu menjadi seorang perempuan. Apalah gunanya kau lakukan perbuatan yang macam ini? Rusina, Pak Cik harap hal ini diselesaikan saja. Andainya kau perlu dengan uang, Pak Cik dapat menolongnya. Tapi janganlah dibuat cara-cara yang begini. Dan anggaplah kami di dalam rumah ini sebagai saudara. Baiklah, saya banyak mengulang terima kasih. Dan saya minta maaf kesilapan saya. Izinkan saya pulang, Cik. Silakan, baik-baik di jalan. Zaharia, kekallah suami istri selama-lamanya. Sudah semuanya, Pak Cik. Pak Cik dan Mak Cik, sekarang sudah tahu siapa saya dan siapa Zaharia yang sebenarnya.
Zubaidah, lain tidak yang kuucapkan hanya terima kasih. Pakcik, hari pun sudah larut malam. Izinkanlah saya pulang, Pakcik. Silakan. Ini itu. Harap selalu datang kemari. Zarya dan penghidupanmu yang baru ya. Ramsir di mana? Oh iya, Ramsir. Ramsir. Ramsir, bangun Ramsir. Ramsir, bangun. Orang tetamu sudah pulang semua, tinggal kita saja berdua. Dan aku sudah tetap menjadi istrimu. Hah? Kan dari dulu memang kau istri aku. Iyalah, tapi aku sudah terangkan sama Pakcik Sukardi, yang Zarya, istri Sukardi, aku istrimu. Mau tidur lagi dia.